5 bangunan di kawasan padat penduduk kota Samarinda terbakar. Polresta Banjarmasin sita 88 jerigen dari pelangsir Pertalite. Harga bahan bangunan naik 70%, pemilik toko keluhkan penurunan omset. Manfaatkan waktu libur sekolah, sejumlah anak di Balikpapan ikuti kitanan gratis. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar? Anda menyaksikan Kompas Pagi hari ini 18 Juni 2026. Saudara, seperti biasa selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya seputar Pulau Kalimantan juga telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Bersama saya Fida Herwin, selama 1 jam ke depan, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita menuju ke sorotan yang pertama. Saudara, kebakaran menghanguskan 5 bangunan di kawasan padat penduduk kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Rabu siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Asap tebal membumbung tinggi, memicu kepanikan warga Jalan Pangeran Bendahara, Kelurahan Masjid Samarinda Seberang Rabu siang. Banyaknya bangunan dengan material dari kayu membuat api dengan cepat merembet ke bangunan lain. Tercatat 5 bangunan yang terdiri dari 4 rumah tunggal dan 1 rumah kontrakan 4 pintu ludes terbakar. Menurut salah satu warga, api saat itu dengan cepat membesar dari sisi belakang salah satu bangunan yang terbakar. Api lalu bisa dipadamkan 1 jam 20 menit usai 12 unit pemadam dikerahkan. Waktu kejadiannya pas kebakaran situ kan, pas aku lari motor itu karena ada 4 motor sini kan, itu motor diselamatkan. Asal api tadi dari mana Pak? Asalnya dari belakang sini sudah membesar, tapi nggak tahu dari mana asal mulanya. Sudah membesar kan? Dari belakang? Ya, dari belakang dia. Ya, hari ini kami mendapat informasi dari masyarakat kebakaran di Jalan Pulau Bendahara sampai Seberang di Gang Sepakat terjadi pada pukul 12:05. Ya, membakar atau menghanguskan 5 buah rumah, 4 tunggal, 1 bangsalan terdiri dari 4 pintu. Diperkirakan kami memadamkan sekitar 1 jam lewat 20 menit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sorotan selanjutnya, Saudara, Polresta Banjarmasin menyita 88 jerigen milik pelansir BBM subsidi jenis Pertalite. 5 karyawan SPBU jadi tersangka dengan ancaman 6 tahun penjara. Susunan 88 jerigen ini jadi barang bukti pelanggaran Undang-Undang Migas. Jerigen-jerigen ini disita dari sebuah SPBU di Banjarmasin pada Jumat malam 5 Juni. Beberapa jerigen sudah diisi dengan BBM subsidi jenis Pertalite, sementara puluhan lainnya masih kosong. 16 orang sempat ditangkap baik pembeli maupun karyawan SPBU, dan kemudian ditetapkan 5 karyawan SPBU sebagai tersangka. Yang mau membeli BBM khususnya yang bersubsidi dilarang untuk menggunakan jerigen. Kalaupun menggunakan jerigen harus mendapat rekomendasi dari dinas terkait sesuai dengan profesinya seperti nelayan maupun petani. Jadi masyarakat umum dilarang keras untuk membeli BBM dengan menggunakan jerigen. Para pelaku beraksi di malam hari saat SPBU sudah ditutup dengan menjual seharga Rp10.600 per liter atau mengambil untung Rp600 per liter. Kini pihak Pertamina menutup sementara SPBU selama 3 bulan dan sekaligus diminta melengkapi perizinan. Rata-rata pelanggaran kebanyakan untuk produk Pertalite di roda 2. Roda 2 ini belum tersistematis untuk perkendaraan atau perkonsumen, Pak. Jadi BBM hanya menggunakan QR status roda 2. Jadi di situ pada saat ada oknum operator yang memang melayani konsumen yang sama sekali, itu masih susah kita identifikasi kalau belum ada bantuan dari
masyarakat juga melaporkan. Para tersangka dikenakan pelanggaran Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda sekitar 60 miliar rupiah. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, seorang mahasiswi di Samarinda, Kalimantan Timur menjadi korban penembakan menggunakan senapan angin oleh mantan kekasihnya. Akibatnya, korban alami luka di kepala. Pelaku kini sudah ditangkap polisi. Peristiwa menggegerkan warga di Jalan Suryanta, Perumahan Geraha Indah, Samarinda. Seorang mahasiswi menjadi korban penembakan menggunakan senapan angin oleh mantan kekasihnya. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat malam 12 Juni 2026. Korban saat itu baru pulang kuliah dan baru selesai membuang sampah. Namun setelahnya korban ditembak dengan jarak hanya 20 meter. Akibatnya korban alami luka di bagian kepala dan kini mendapat perawatan intensif. Pelaku diduga sudah memantau korban sejak beberapa hari terakhir. Bahkan pelaku terekam kamera pemantau warga saat hendak melancarkan aksinya dengan membawa senapan angin. Usai menembak korban, pelaku terlihat kabur dan senapan angin diduga dibuang di dekat lokasi kejadian. Pelaku nembak itu dari kesaksian kakak ipar saya dari atas itu, Mas. Oh, dari atas itu ya. Berarti jaraknya hanya berjarak berapa nih? Ada 20 meter? Sekitar 10 sampai 20 meter lah ini, Mas. Dari cerita si korban, dia memang pernah punya hubungan. Cuman sekarang sudah enggak. Saat ini sudah boleh pulang dari rumah sakit, cuman saya rasa masih ada trauma yang lumayan serius, Mas. Kurang dari 24 jam jajaran Polsek Samarinda Ulu menangkap pelaku pada Sabtu dini hari. Pelaku mengakui perbuatannya lantaran sakit hati karena diputus oleh korban. Ia pun mengakui aksinya sudah direncanakan. Modus pelaku dari kejadian kemarin, pelaku mengikuti korban sepulang dari kegiatan. Motifnya adalah sakit hati karena si pelaku diputus hubungan oleh korban. Jadi status mereka ini berpacaran, tidak terima dengan keputusan yang diambil oleh korban. Akhirnya pelaku merencanakan aksi penembakan. Pelaku kini ditahan di ruang tahanan Mapolsek Samarinda Ulu dan terancam pidana 9 tahun penjara. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu, saudara mahasiswi yang ditembak menggunakan senapan angin oleh mantan kekasihnya kini mendapat pendampingan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur. Hingga Selasa sore, korban didampingi memberikan keterangan ke Polsek Samarinda Ulu. Korban LA 20 tahun yang menjadi korban penembakan oleh mantan kekasihnya kini kondisinya membaik. Penembakan ini karena pelaku yang juga mantan kekasih korban sakit hati. Pelaku sakit hati karena hubungannya kandas di tengah jalan. Korban kini didampingi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan keterangan langsung di Polsek Samarinda Ulu. Korban saat ini masih trauma dan kerap mengalami pusing akibat luka di bagian kepala. Namun kondisinya perlahan mulai membaik. Korban rencananya juga akan mendapat pendampingan hingga ke psikiater. Kondisi korban saat ini seperti apa itu, Pak? Trauma, kemudian masih mengalami pusing, kepalanya itu masih sakit, kemudian juga yang membuat saat ini sih psikisnya gitu, karena dengan orang baru pun dia agak ketakutan. Yang pasti adalah kita melakukan pendampingan hukumnya, kemudian juga kita mendampingi korban untuk bisa psikiater gitu. Bekerja sama dengan seperti biasa kami bekerja sama dengan UPTD PPA untuk pendampingan secara psikologis. Pelaku MZ, 22 tahun, kini tengah menjalani pemeriksaan dan mendekam di sel tahanan Polsek Samarinda Ulu. Pelaku terancam pasal penganiayaan berat berencana dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Keluarga korban berharap pelaku dihukum sesuai perbuatannya, lantaran korban saat ini masih mengalami trauma. Ya kalau harapan keluarga itu ya mungkin pelaku bisa dihukum sesuai undang-undang yang berlaku aja sih. Sebelumnya korban ini ada terima ancaman nggak dari pelaku? Sempat ada, dari beberapa hari yang lalu tuh sempat diikuti. Kasus ini sudah dilaporkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke berita lainnya, saudara.
Korban kasus dugaan penipuan berkedok bisnis jual beli tiket pesawat di Kabupaten Kuburaya terus bertambah. Polres Kuburaya kini menerima tambahan 2 laporan baru dari korban. Polres Kuburaya terus menerima laporan kasus dugaan penipuan berkedok bisnis jual beli tiket pesawat. Kepala Subseksi Penerangan Masyarakat Polres Kuburaya, Ibtu Ade Surdiansyah menyebut adanya penambahan laporan dari 2 korban. Tambahan 2 laporan baru ini membuat jumlah korban yang melapor mencapai 9 orang. Semua masih kita data, masih kita dalami, dan kalau nanti memang dari semua keterangan-keterangan itu bisa kita buktikan, apakah nanti ada tersangka tambahan, apakah ada peran orang lain di sini, semua masih kita dalami. Apakah nanti akan bertambah korban, semua masih kita dalami. Kami memang dari sampai saat ini menghimbau kepada seluruh masyarakat yang merasa menjadi korban dari AS jual beli tiket online, silakan hubungi kami Polres Kuburaya. Kasus ini berawal saat para korban tergiur dengan tawaran bisnis jual beli tiket pesawat dengan janji keuntungan tertentu dari setiap transaksi. Namun setelah menyerahkan sejumlah uang, para korban mengaku tidak mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan hingga mengalami kerugian ratusan juta rupiah per orang. Untuk sementara saat ini hasil penyidikan polisi, total kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Polisi mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban untuk segera melapor agar dapat dilakukan penanganan hukum. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk menghitung total korban dan kerugian. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Demam pesta sepak bola dunia, polisi imbau warga tak terlibat judi bola. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, memeriahkan Pesta Akbar Sepak Bola Dunia, Polres Kuburaya menggelar kegiatan nonton bersama di Mapolres Kuburaya. Polres Kuburaya juga mengimbau agar momentum ini tidak dijadikan ajang judi bola. Euforia Pesta Akbar Sepak Bola Dunia saat ini tengah melanda tanah air. Sejumlah pihak gelar kegiatan nonton bersama untuk menyemarakan ajang 4 tahunan ini. Di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Polres Kuburaya menggelar kegiatan nonton bersama di halaman Mapolres pada Rabu pagi. Kasubsi Penmas Polres Kuburaya, Ibtu Ade Surdiansyah menyampaikan, pesta sepak bola dunia ini seharusnya menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan semangat sportivitas di tengah masyarakat. Polres Kuburaya juga mengimbau masyarakat tidak menjadikannya untuk melakukan judi bola dalam bentuk apapun. Bola olahraga adalah kegiatan fair play yang memang untuk menyemarakkan kebersamaan, dan kami himbau jangan event-event olahraga itu disertai dengan kegiatan judi. Apapun namanya, judi adalah perbuatan pidana, dan bila mana kita temukan dan akan ada laporan, akan kami tindak tegas dan kami akan proses sesuai hukum yang berlaku. Polres Kuburaya menyatakan kegiatan nonton bersama ini akan terus digelar untuk semua pertandingan. Masyarakat yang ingin ikut meramaikan bisa datang langsung ke halaman Mapolres Kuburaya sesuai jadwal pertandingan. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Berita selanjutnya, saudara, pemerintah Kota Pontianak terus memperketat pengawasan terhadap operasional tempat hiburan malam mengantisipasi penyalahgunaan narkoba. Bagi THM yang kedapatan melanggar aturan, dipastikan akan ditindak dengan tegas. Pemerintah Kota Pontianak terus meningkatkan pengawasan terhadap operasional tempat hiburan malam. Upaya yang dilakukan bersama berbagai pihak keamanan ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba. Pengawasan juga termasuk mengenai batas usia pengunjung, penjualan minuman keras, pemenuhan perizinan, hingga upah para pekerja. Nah, kita tegas saja karena sudah terbukti dan dari Polda sudah terbukti, kita akan memberikan sanksi, ya. Sanksi nanti kita dibahas apakah nanti hanya peringatan keras. Peringatan keras itu artinya kalau sampai terjadi lagi kita akan tutup, atau langsung ditutup, kita akan lihat nanti sanksinya. Karena kalau kita kan ngambil satu keputusan tidak boleh juga sembarangan, ya, tidak bijak, karena di situ ada tenaga kerja. Para pelaku usaha juga diminta melengkapi seluruh izin ketika membuka tempat hiburan.
Mereka juga diminta menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak meresahkan masyarakat. Kita tadi menghimbau kan sama manajer bahwa dimana kita ketahui tempat hiburan malam ini jangan sampai ada peredaran narkoba yang pertama, dan juga yang kedua jangan sampai ada keributan dan sebagainya, dan kita himbau juga untuk anak-anak di bawah umur jangan sampai ada yang masuk di tempat hiburan malam nih. Jadi tadi udah dijelaskan mereka anukan KTP umur 20 tahun, 21 sampai 20 tahun. Jika taat hukum dan aspek perlindungan anak, tempat hiburan malam diakui memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah. Karena itu, seluruh THM yang beroperasi di Kota Pontianak diwajibkan menjamin dan menciptakan iklim usaha yang tertib. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Beralih ke berita mengenai pemerintah Kota Pontianak memastikan alokasi anggaran untuk menggaji seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terakomodir hingga Desember 2026. Karena itu, P3K diminta tidak khawatir. 6 kabupaten di Kalimantan Barat terancam kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kondisi ini disampaikan Gubernur Kalbar ketika mengadu ke DPR RI terkait pemotongan dana transfer ke daerah. Pemerintah Kota Pontianak menyatakan tidak termasuk dalam daerah yang mengalami permasalahan fiskal yang dimaksud. Pemkot memastikan alokasi anggaran untuk P3K masih terakomodir sehingga mereka tidak perlu khawatir. Bahkan pemenuhan kewajiban ini telah disiapkan sampai Desember 2026. Saya tidak menggunakan bahasa itu, yang jelas alokasi anggarannya ada disebutkan ya. Mencukupi Pak ya? Ya mencukupi ya. Mencukupi untuk apa? Jadi sesuai dengan jumlah P3K-nya apakah penuh atau paruh waktu kita alokasikan sampai dengan Desember 2026. Sampai 2026? Ya, 2026 Desember. Berarti istilahnya kota masih aman Pak ya, tidak seperti daerah lain tadi? Bukan aman sih, ada alokasi anggarannya. Hingga Maret 2026, Pemkot Pontianak melakukan penggajian terhadap 6.302 ASN. Angka ini terdiri dari 4.071 pegawai negeri sipil, 2.145 tenaga P3K, dan 86 orang P3K paruh waktu. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Selatan, Saudara, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Banjarbaru mulai merangkak naik. Salah satunya terpantau di Pasar Bauntung. Kenaikan harga dipicu kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax. Senin pagi, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Bauntung, Banjarbaru mengalami kenaikan. Seperti minyak goreng, paling murah Rp20.000 per liter. Bahkan, pasokan minyak goreng subsidi minyak kita justru mengalami kekosongan di sejumlah lapak. Bawang putih juga naik dari harga Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram di tingkat pengecer sejak 1 pekan terakhir. Ini hampir semua, kayak minyak ini paling murah 20 per liter ya? Minyak yang istilahnya kayak apa tuh? Curah apa atau lain? Lain, tapi yang itu 23. Minyak kita? Barang pun minyak kita kosong. Kosong nih Pak? Nggak ada barang. Salah satu faktor merangkaknya harga disinyalir akibat kenaikan tajam harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Banjarbaru membenarkan adanya hubungan erat antara penyesuaian harga energi dengan biaya pangan karena faktor transportasi. Sebenarnya berpengaruh juga karena karena transportasinya berpengaruh, ya kemungkinan berpengaruh juga, tapi mudah-mudahan masih tetap stabil karena kalau ketersediaan barang masih ada. Masih ada. Stok stabil bulan. Masih stabil. Kalau apalagi kalau subsidi seperti minyak kita kemarin saya cek masih stabil. Selain memastikan ketersediaan stok barang di lapangan masih relatif aman dan stabil, Disperdagin Kota Banjarbaru berencana kembali menggelar program pasar murah setelah anggaran belanja tambahan atau ABT disetujui untuk menjaga daya beli masyarakat. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu di Samarinda, Kalimantan Timur, sejumlah pengusaha toko bangunan mengeluhkan kenaikan harga barang yang mencapai 70% sejak 1 bulan terakhir. Kenaikan dipicu naiknya ongkos pengiriman hingga stok barang terbatas.
Salah satu toko bangunan di Jalan Urip Sumoharjo, Samarinda mengaku, sudah sebulan ini harga hampir semua jenis bahan bangunan naik drastis. Seperti kloset jongkok, kini dijual dengan harga Rp390.000 dari harga semula Rp290.000. Harga tangki air atau tandon juga naik, mulai dari Rp900.000 naik menjadi Rp1.000.000. Sedangkan harga keramik setiap dusnya juga naik Rp10.000. Karyawan toko menyebut kenaikan harga mencapai 70%, sehingga membuat omset penjualan menurun. Kenaikan harga dipicu stok barang di gudang mulai terbatas. Kita untuk omset juga agak lumayan turun ya, karena mungkin yang konsumen juga mungkin kaget ya, karena barang-barang tiba-tiba langsung naik gitu. Awalnya untuk budget pembangunan rumah sekian kan ibaratnya melonjak lagi gitu. Kadang sih barangnya juga ikut kebanyakan kosong juga, karena kita kan stoknya dari gudang juga. Sementara toko lainnya di Jalan Merdeka juga merasakan dampak kenaikan bahan bangunan. Akibatnya penjualan mereka menurun. Menurut pemilik toko, kenaikan dipicu ongkos pengiriman barang yang berasal dari luar kota naik drastis, sehingga pengusaha terpaksa melakukan penyesuaian harga. Pengaruh nggak kok dengan kenaikan dengan penjualan? Oh, pengaruh banget sih. Ini memang kita dari beberapa, selama kenaikan inilah, memang omset agak turunnya lumayan jauh sih. Sudah berapa lama kok merasakan kenaikan? Mulai dari kenaikan BBM pertama kali itu, mungkin sekitar sebulan. Ya, dari pabrik info kemarin ada ngomong kalau ada kenaikan di gas, sama bahan bakunya juga ada yang naik. Cuma yang paling signifikan tuh ongkos transportasi sih. Pengusaha berharap di tengah daya beli yang menurun, pemerintah dapat menekan harga agar penjualan kembali normal. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya Ketua DPRD Kota Banjarbaru akan berganti. Sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Kita ke informasi seputar ibadah haji 2026. Saudara, sebanyak 444 jemaah haji Kalimantan Barat dari Kloter 14 tiba di Asrama Haji Pontianak pada Rabu siang. Sejumlah oleh-oleh juga dibawa para jemaah untuk diberikan kepada keluarga yang menunggu kepulangan. Wajah bahagia terpancar dari 444 jemaah haji Kalbar Kloter 14 saat kembali menginjakan kaki di Kalbar usai pulang dari Tanah Suci Mekah. Kloter 14 ini terdiri dari Singkawang, Sambas, Bengkayang, Landak, dan Pontianak. Sejumlah jemaah mengaku senang dan bahagia telah menyempurnakan rukun Islam kelima. Satu di antaranya Nazirin yang mengaku harus menunggu 13 tahun lamanya untuk bisa berangkat haji dan kini dirinya merasa senang telah selesai menunaikannya. Alhamdulillah, Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Kami rupanya memang menginginkan sesuatu yang luar biasa. Kota Makkah, kota Madinah ya memberikan sesuatu hikmah yang besar bagi kami yang memang baru pertama kali. Karena memang udah lama nunggu 13 tahun untuk bisa ke sana. Alhamdulillah setelah sampai di sana kami merasakan keistimewaan kota Mekah dan kota Madinah. Jemaah haji lainnya Misnadeh mengaku bahagia bisa pulang dengan selamat. Tidak lupa ia membawa oleh-oleh mulai dari boneka unta, tasbih hingga aksesoris. Unta, aksesoris, tasbih, sama sanak saudara. Gimana perasaannya setelah tiba di tanah air? Alhamdulillah. Kedatangan jemaah haji akan berlangsung dari 17 hingga 21 Juni 2026. Seluruh jemaah singgah ke Asrama Haji Pontianak terlebih dahulu sebelum pulang ke daerah asalnya masing-masing. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara itu, saudara, dari Kalimantan Selatan,
Jemaah haji asal Banjarmasin yang tergabung dalam kloter 8 tiba di kampung halaman, disambut meriah keluarga dan kerabat di Aula Masjid Raya Sabilal Mutahdin. Suasana haru dan penuh syukur menyelimuti tradisi jemaah haji mengenakan surban hingga kalung bunga melati sebagai bentuk rasa syukur. Warga yang memadati halaman Masjid Raya Sabilal Mutahdin Banjarmasin menyambut kedatangan jemaah haji yang tergabung di kloter 8. Sejumlah jemaah haji tampak mengenakan turban dan surban sebagai tradisi penanda perjalanan ibadah yang sudah mereka tuntaskan di Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut langsung Kementerian Haji dan Umroh bersama pemerintah kota Banjarmasin dan dikalungi untayan bunga melati secara simbolis dalam suasana gembira. Alhamdulillah ibadah lancar, keduanya tidak ada kendala. Ya yang namanya ibadah adalah sedikit-sedikit kan kita. Tapi untuk masalah transportasi sejalan proses ibadah haji semuanya. Jemaah perempuan pun tak kalah menarik perhatian. Mereka mengenakan rangkaian bunga melati segar sebagai aksesori yang menambah hikmat suasana penyambutan. Satu di antara jemaah asal Banjarmasin, Ratnasari bilang, rangkaian bunga melati tersebut sebagai tradisi masyarakat Banjar selain bolang, yakni berbentuk kalung atau rompi bunga melati segar. Ini kalaunya identiknya khususnya tidak terlalu khusus, cuma sekedar adat, ya adat orang Banjar. Kalau biasanya adat orang Banjar itu kan pakai kap ya. Orang yang pakai kap, pakai bolang, pakai haji itu biasanya orang Banjar, Madura ya, kemudian orang Makassar ya kan. Nah itu hanya sekedar adat. Nah jadi sekedar penghargaan bagi jamaah untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang yang melihat kepada kita. Dengan tibanya 231 jemaah haji kloter 8 ini, total 587 jemaah haji asal Banjarmasin kini telah kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi berikutnya. Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru resmi mengumumkan proses pergantian jabatan Ketua DPRD sisa masa jabatan 2024-2029. Pergantian ini saudara berdasarkan surat usulan dari DPD Partai Golkar Kota Banjarbaru dan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Rabu siang pada sidang paripurna diumumkan pergantian jabatan Ketua DPRD Kota Banjarbaru. Ketua DPRD Kota Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra bilang, proses ini merupakan usulan pergantian internal dan bukan merupakan pemberhentian maupun pengunduran diri, serta murni penyegaran organisasi berdasarkan surat DPP Partai Golkar. Kebetulan saya juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjarbaru, bahwa di dalam surat tersebut tidak ada poin yang menyampaikan bahwa saya dalam keadaan yang bersalah ataupun juga kena sanksi partai. Artinya ini adalah murni penyegaran dari Partai Golkar berdasarkan pertimbangan dari Partai Golkar Pusat. Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Labi menyatakan pihak eksekutif menghormati penuh mekanisme internal partai politik tersebut. Yang jelas terkait dengan hal tersebut, tentunya kita memiliki keputusan ya dari partai dan harapannya kita kedepannya kita sama-sama untuk membangun pemerintah. Wali Kota berharap sinergi dan komunikasi baik yang selama ini terjalin erat antara jajaran eksekutif dan legislatif dapat terus dipertahankan untuk bersama-sama membangun Kota Banjarbaru. Saat ini Gusti Rizky masih menjabat secara sah sebagai Ketua DPRD hingga seluruh proses administrasi selesai dan dilakukan serah terima palu jabatan kepada ketua yang baru. Jabatan Ketua DPRD akan diserahkan kepada Muhammad Syahrial, sedangkan Gusti Rizky akan berganti posisi menjadi anggota Komisi 3 DPRD Kota Banjarbaru. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi mengenai Wali Kota Singkawang Chai Chuimi menyerahkan secara simbolis santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris pekerja rentan di Kelurahan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur. Ahli waris dari Sadiem, seorang petani di Kelurahan Mayasopa, Singkawang, menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, Sadiem tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program bantuan yuran dari pemerintah Kota Singkawang.
Pemkot Singkawang memang membantu iuran pekerja rentan, terutama petani dan nelayan, khususnya dari kalangan tidak mampu. Setidaknya pada tahun ini 11 ribuan pekerja rentan tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Petani ya yang sudah ikut asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di mana ini adalah salah satu program pemerintah Kota Singkawang yang memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama pekerja rentan, petani dan juga nelayan. Di tahun 2025 kita ada 7.000 lebih peserta dan tahun ini ada 11.000 lebih. Program pekerja rentan Kota Singkawang ini dukungannya dengan semua pihak ya Bu Igit. Baik itu dari pihak kelurahan dan kecamatan se-Kota Singkawang. Nah, tujuan kita kegiatan hari ini adalah pemberian secara simbolis untuk ahli waris dari pekerja rentan atas nama Pak Mahdar. Beliau sebagai nelayan di Singkawang Utara dan memang almarhum meninggal dunia karena sakit, dan kami hadir di sini dengan pemerintah kota untuk memberikan simbolis ahli waris. Di hari yang sama, santunan serupa diserahkan kepada ahli waris dari seorang nelayan di Kecamatan Singkawang Utara. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Saudara, pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pengembangan desa inklusi digelar di Kalimantan Selatan. Desa Biih, Kabupaten Banjar menjadi percontohan atau piloting desa inklusi. Pelatihan desa inklusi digelar selama 2 hari. Inisiasi awalnya dimulai oleh organisasi Aisyah dan kini telah memiliki payung hukum lewat peraturan desa atau Perdes sebagai regulasi utama untuk melindungi warga rentan. Sampai di sini kami merasa sangat terharu. Yang pertama karena awalnya memang masih sulit bagi kami untuk menjalankan desa inklusi itu, terutama terkait anggaran. Alhamdulillah sekarang sudah bersinergi dengan Sentra Budi Luhur, dengan PT PLN, kemudian juga dengan Pemda dan sebagainya, jadi sekarang lebih ringan lah. Pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber ahli dari Bandung, termasuk tim dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung untuk memantapkan program. Untuk peserta pada hari ini ada 2 narsum ya, dari Sigap, kemudian dari besok tim dari Bandung, dari Politeknik Kesejahteraan Sosial dan Universitas Pajajaran. Pengembangan desa inklusi ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Banjar. Pelatihan ini menjadi langkah nyata dalam mendukung Desa Biih sebagai percontohan atau piloting desa inklusi. Memang karena sasarannya inklusif ini kan kaum-kaum rentan, kaum-kaum disabilitas. Di kita memang sudah berupaya untuk mengembangkan, sebelumnya kita ada sekolah inklusif. Jadi sekolah ini untuk memberikan hak untuk mendapatkan pendidikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Sebagai piloting desa inklusi, Desa Biih juga telah membentuk kelompok disabilitas desa agar dapat memenuhi hak-hak warga rentan dan penyandang disabilitas, khususnya di sektor pendidikan dan sosial. Diharapkan pola pendampingan dan pelatihan desa inklusi seperti di Desa Biih ini dapat segera direplikasi ke desa-desa lain di Kabupaten Banjar. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sensus Ekonomi 2026 resmi dimulai. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan dengan serangkaian informasi lain di Kompas Pagi. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dimulai ditandai dengan apel siaga. Sejumlah petugas hadir memakai atribut lengkap, siap diterjunkan ke seluruh wilayah kota Banjarbaru. Pimpin apel siaga dan pencanangan Sensus Ekonomi 2026, Wali Kota Banjarbaru Ernalisa Halabi ingatkan akurasi data statistik sebagai pondasi utama dalam merencanakan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Wali Kota mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk terbuka dan memberikan data yang sebenar-benarnya kepada petugas sensus. Kepada petugas yang bersiap turun ke lapangan, Wali Kota berpesan agar selalu menjunjung tinggi profesionalisme, integritas dan kepercayaan masyarakat, serta selalu berkoordinasi dengan pengurus RT dan RW setempat. Pada masyarakat tentunya kita dari pemerintah Kota Banjarbaru melalui lurah dan petugas
tugas perangkat paling bawah RT RW bisa mendorong ya untuk masyarakat bisa terbuka memberikan datanya. Oke, baik. Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru mengerahkan 240 petugas yang akan bekerja hingga 31 Agustus dilengkapi atribut khusus berupa rompi dan tanda pengenal. Masyarakatnya kita datangi door to door karena sekarang ini kan lagi giat-giatnya ekonomi digital nih. Ekonomi digital itu kadang-kadang mungkin secara fisik tidak kelihatan, akan tetapi secara kasat mata dan perlu kita gali lagi informasinya, itu perlu kita datangi. Makanya di sini selain usaha, masyarakatnya pun kita datangi. Seorang petugas sensus di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang mengaku telah melakukan berbagai persiapan termasuk proses pemetaan lokasi tugas yang sudah rampung dibagikan dan koordinasi awal dengan ketua RT setempat. Ulun persiapannya lebih ke fisik aja ya, jaga kesehatan gitu biar nanti di lapangan bisa staminanya oke gitu. Kenapa jadi tertarik nih 4 anak? Ikut sensus karena ingin membangun Indonesia dengan data. Sensus ekonomi ini memiliki 2 sasaran utama, yakni tempat usaha fisik dan pemetaan aktivitas ekonomi digital yang saat ini tengah berkembang pesat di masyarakat. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, saudara, sejumlah anak di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memilih ikut khitanan gratis saat waktu libur sekolah di Puskesmas Karyangau. Dengan didampingi orang tuanya, sejumlah anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar ikut khitanan massal gratis di Puskesmas Karyangau, Kota Balikpapan. Berbagai ekspresi ditunjukkan anak-anak ini. Ada yang tertawa, ada yang tampak tenang, dan ada pula yang menangis hingga harus ditenangkan oleh orang tua dan tim medis. Kegiatan ini membantu orang tua menghemat biaya untuk khitan dan bisa istirahat di rumah saat liburan sembari memulihkan diri tanpa mengganggu proses belajar. Karena bisa membantu kita bagi warga yang tidak mampu. Pada saat pendaftaran tadi gimana Bu? Ada kesulitan nggak? Tidak ada. Apa saja persyaratannya? Lampiran fotokopi KK, KTP, dan akte kelahiran anak-anak. Ini anak keberapa yang sunat? Anak kedua. Tingkat antusias anak-anak ini cukup tinggi. Terdata ada 60 anak yang tinggal di sekitar kawasan Puskesmas Karyangau mengikuti khitanan gratis. Selain untuk kesehatan, khitan juga untuk mendukung nilai keagamaan. Pada pagi hari ini, jumlah peserta ini yang terdata di kami adalah 60 orang peserta. Yang nanti pada saat pelaksanaannya kita akan screening, kita akan saring, yang mana kalau memang ada penyulit, misalnya memang peserta tidak layak untuk dilakukan khitanan ini, maka nanti kita akan berikan pengantar, formulir pengantar ke Vaskes satunya untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap lagi untuk peralatannya. Ini momennya pas ya, karena anak-anak sudah mulai libur dan ada acara kegiatan sunatan massal sehingga tidak terlalu mengganggu nanti kegiatan belajar mengajarnya, sehingga saya rasa ini kegiatan yang sangat baik, mendukung juga dari sisi agama, dari sisi kesehatan, dan juga anak-anak nanti kembalinya bisa lebih sehat, kemudian semangat untuk sekolah. Ada 20 tenaga medis yang dikerahkan untuk melaksanakan khitan dengan teknik konvensional. Yanuaris Wandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kompas Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jika Anda tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi edisi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Asap tebal membumbung tinggi, memicu kepanikan warga Jalan Pangeran Bendahara, Kelurahan Masjid Samarinda Seberang, Rabu siang. Banyaknya bangunan dengan material dari kayu membuat api dengan cepat merembet ke bangunan lain. Tercatat 5 bangunan yang terdiri dari 4 rumah tunggal dan 1 rumah kontrakan 4 pintu ludes terbakar. Menurut salah satu warga, api saat itu dengan cepat membesar dari sisi belakang salah satu bangunan yang terbakar. Api lalu bisa dipadamkan 1 jam 20 menit usai 12 unit pemadam dikerahkan. Waktu kejadiannya pas kebakaran situ kan pas aku lari motor itu
karena ada 4 motor sini kan, itu motor diselamatkan. Asal api tadi dari mana, Pak? Asalnya dari belakang sini sudah membesar, tapi nggak tahu dari mana asal mulanya. Sudah membesar kan? Dari belakang tadi? Ya, dari belakang dia. Ya, hari ini kami mendapat informasi dari masyarakat kebakaran di Jalan Pulau Bendahara sampai seberang di Gang Sepakat terjadi pada pukul 12:05. Ya, membakar atau menghanguskan 5 buah rumah, 4 tunggal, 1 bangsalan terdiri dari 4 pintu. Diperkirakan kami memadamkan sekitar 1 jam lewat 20 menit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Susunan 88 jerigen ini jadi barang bukti pelanggaran Undang-Undang Migas. Jerigen-jerigen ini disita dari sebuah SPBU di Banjarmasin pada Jumat malam 5 Juni. Beberapa jerigen sudah diisi dengan BBM subsidi jenis Pertalite, sementara puluhan lainnya masih kosong. 16 orang sempat ditangkap baik pembeli maupun karyawan SPBU, dan kemudian ditetapkan 5 karyawan SPBU sebagai tersangka. Yang mau membeli BBM khususnya yang bersubsidi dilarang untuk menggunakan jerigen. Kalaupun menggunakan jerigen harus mendapat rekomendasi dari dinas terkait sesuai dengan profesinya seperti nelayan maupun petani. Jadi masyarakat umum dilarang keras untuk membeli BBM dengan menggunakan jerigen. Para pelaku beraksi di malam hari saat SPBU sudah ditutup dengan menjual seharga Rp10.600 per liter atau mengambil untung Rp600 per liter. Kini pihak Pertamina menutup sementara SPBU selama 3 bulan dan sekaligus diminta melengkapi perizinan. Rata-rata pelanggaran kebanyakan untuk produk Pertalite di roda 2. Roda 2 ini belum tersistematis untuk perkendaraan atau per konsumen, Pak. Jadi BBM hanya menggunakan QR statis roda 2. Jadi di situ pada saat ada oknum operator yang memang melayani konsumen yang sama dari sekali, itu masih susah kita identifikasi kalau belum ada bantuan dari masyarakat juga melaporkan. Para tersangka dikenakan pelanggaran Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda sekitar Rp60 miliar. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satu toko bangunan di Jalan Urip Sumoharjo, Samarinda mengaku, sudah sebulan ini harga hampir semua jenis bahan bangunan naik drastis. Seperti kloset jongkok, kini dijual dengan harga Rp390.000 dari harga semula Rp290.000. Harga tangki air atau tandon juga naik, mulai dari Rp900.000 naik menjadi Rp1.000.000. Sedangkan harga keramik setiap dusnya juga naik Rp10.000. Karyawan toko menyebut kenaikan harga mencapai 70%, sehingga membuat omset penjualan menurun. Kenaikan harga dipicu stok barang di gudang mulai terbatas. Kita untuk omset juga agak lumayan turun ya, karena mungkin yang konsumen juga mungkin kaget ya, karena barang-barang tiba-tiba langsung naik gitu. Awalnya untuk budget pembangunan rumah sekian kan ibaratnya melonjak lagi gitu. Kadang sih barangnya juga ikut kebanyakan kosong juga, karena kita kan stoknya dari gudang juga. Sementara toko lainnya di Jalan Merdeka juga merasakan dampak kenaikan bahan bangunan. Akibatnya penjualan mereka menurun. Menurut pemilik toko, kenaikan dipicu ongkos pengiriman barang yang berasal dari luar kota naik drastis, sehingga pengusaha terpaksa melakukan penyesuaian harga. Pengaruh nggak kok dengan kenaikan dengan penjualan? Oh, pengaruh banget sih. Ini memang kita dari selama kenaikan inilah, memang omset agak turunnya lumayan jauh sih. Sudah berapa lama kok merasakan kenaikan? Mulai dari kenaikan BBM pertama kali itu, mungkin sekitar sebulan. Ya dari pabrik info kemarin ada ngomong kalau ada kenaikan di gas, sama bahan bakunya juga ada yang naik.
Cuma yang paling signifikan tuh ongkos transportasi sih. Pengusaha berharap di tengah daya beli yang menurun, pemerintah dapat menekan harga agar penjualan kembali normal. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan didampingi orang tuanya, sejumlah anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar ikut kitanan massal gratis di Puskesmas Karyangau, Kota Balikpapan. Berbagai ekspresi ditunjukkan anak-anak ini. Ada yang tertawa, ada yang tampak tenang, dan ada pula yang menangis hingga harus ditenangkan oleh orang tua dan tim medis. Kegiatan ini membantu orang tua menghemat biaya untuk kitan dan bisa istirahat di rumah saat liburan sembari memulihkan diri tanpa mengganggu proses belajar. Karena bisa membantu kita bagi warga yang tidak mampu. Pada saat pendaftaran tadi gimana Bu? Ada kesulitan nggak? Tidak ada. Apa saja persyaratannya? Lampiran fotokopi KK, KTP, dan akte kelahiran anak-anak. Ini anak keberapa yang sunat? Anak kedua. Tingkat antusias anak-anak ini cukup tinggi. Terdata ada 60 anak yang tinggal di sekitar kawasan Puskesmas Karyangau mengikuti kitanan gratis. Selain untuk kesehatan, kitan juga untuk mendukung nilai keagamaan. Pada pagi hari ini, jumlah peserta itu yang terdata di kami adalah 60 orang peserta. Yang nanti pada saat pelaksanaannya kita akan screening, kita akan saring. Yang mana kalau memang ada penyulit, misalnya memang peserta tidak layak untuk dilakukan kitanan ini, maka nanti kita akan berikan pengantar, formulir pengantar ke Vaskes satunya untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap lagi untuk peralatannya. Ini momennya pas ya, karena anak-anak sudah mulai libur dan ada acara kegiatan sunatan massal sehingga tidak terlalu mengganggu nanti kegiatan belajar mengajarnya, sehingga saya rasa ini kegiatan yang sangat baik, mendukung juga dari sisi agama, dari sisi kesehatan, dan juga anak-anak nanti kembalinya bisa lebih sehat, kemudian semangat untuk sekolah kembali. Ada 20 tenaga medis yang dikerahkan untuk melaksanakan kitan dengan teknik konvensional. Yanuaris Wandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan saudara, informasi menarik tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas Pagi hari ini. Saya Fiza Herwin, mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap terus saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.